Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agustina Nasution dengan NPM 23140124, kelas 4C PGSD. Di sini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Monica Teresia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Yang pertama, pengertian bahan ajar. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, karakteristik pelajaran di SD. Yang keempat, langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Dan yang kelima, faktor-faktor pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sistematika cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik siswa yang menggunakannya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Dalam menyusun dan mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran perlu diperhatikan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar antara lain. Yang pertama, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. Yang kedua, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Yang ketiga, umpan balik positif akan memberikan penguatan. Yang keempat, memotivasi belajar tinggi. Dan yang terakhir, mengetahui hasil yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu karakteristik pembelajaran di SD. Pembelajaran merupakan suatu upaya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Selain mengacu pada kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, proses pembelajaran juga ditetapkan juga oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari diri dalam siswa atau internal, atau dari luar dirinya atau eksternal. Terhadap siswa kelas rendah, pembelajaran merupakan pembelajaran yang bersifat konkret. Karakteristik pembelajaran di SD berarti menuntut tingginya aktivitas siswa, kemampuan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti melakukan proses penyelidikan, pemecahan masalah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematis. Langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. Dengan menggunakan bahan ajar yang berkualitas dikembangkan, maka guru akan lebih transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya di kelas dapat dilakukannya dengan efektif dan efisien. Langkah-langkah pada prosedur pengembangan bahan ajar antara lain yaitu yang pertama analisis, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, dan yang keempat evaluasi. Yang kelima yaitu faktor-faktor pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar. Selain membutuhkan kreativitas, unik, juga membutuhkan pengetahuan guru tentang lingkungan sekitarnya. Guru juga harus memahami tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum ajar, seperti yang pertama, kecermatan isi, yang kedua, ketetapan cakupan, yang ketiga, keterjemahan, yang keempat, penggunaan bahasa, yang kelima, ilustrasi, dan yang keenam, perwajahan atau pengemasan, dan yang terakhir yaitu kelengkapan komponen. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.